Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini saudaraku, ada produk hukum yang jadi pertanyaan banyak pihak, yaitu diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang isinya menganulir keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa mantan hakim Mahkamah Konstitusi menentang Perpu tersebut karena mereka menilai langkah Presiden Jokowi ini akan menjadi presiden buruk hingga melanggar prinsip negara hukum. Nah, sebelumnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat putusannya nomor 91/PUU strap 18 Romawi /2020, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikannya paling lama dalam 2 tahun. Nah, ini bukannya memperbaiki undang-undang, Presiden Jokowi malah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022 kemarin. Alasannya ada kegentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis global. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut alasan kegentingan yang memaksa sehingga diterbitkannya Perpu ini sudah terpenuhi sesuai dengan putusan MK nomor 138/PUU 7/2009. Jimli Asidiki, mantan ketua MK pertama, yaitu periode 2003 sampai 2008, menyebut tindak lanjut putusan MK itu sebetulnya tidak sulit untuk dikerjakan dalam 2 tahun. Saat ini masih ada waktu 7 bulan sebelum tenggat waktu November 2023. Pemerintah, kata Jimli, tinggal menyusun undang-undang baru dalam waktu 7 bulan dan memperbaiki substansi yang dipersoalkan masyarakat, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang berarti dan substansial sesuai amar putusan. Jadi menurut Jimli tidak perlu pemerintah membangun argumen adanya kegentingan yang memaksa yang dibuat-buat seolah-olah ada kegentingan dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di malam tahun baru. Ini tentu akan membuat semua orang kaget ya, putusan Mahkamah Konstitusi dianulir dengan Perpu Presiden. Jimli yang sekarang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 45 adalah DPR, bukan presiden seperti era sebelum reformasi. Apalagi sudah ada perintah putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perbaikan undang-undang. Bukan dengan Perpu, tapi dengan undang-undang dan dengan proses pembentukan yang diperbaiki sesuai putusan MK, kata Jimli. Perpu ini menurut Jimli jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenarannya oleh sarjana tukang stempel. Wah, keras sekali ini omongannya Jimli ini. Jimli juga menyebut bahwa peran MK dan DPR telah diabaikan dengan diterbitkannya Perpu ini. Selain itu, Perpu ini bukanlah contoh rule of the law yang baik, tapi jadi contoh rule by law yang kasar dan sombong. Nah, ini
Jimli bahkan menilai dengan menerbitkan Perpu ini sebenarnya Presiden Jokowi bisa dimakzulkan, bisa diimpeachment oleh DPR dengan menggalang dukungan Dewan Perwakilan Daerah dan MPR, sehingga Jokowi bisa diberhentikan di tengah jalan. Tapi itu menurut Jimli. Tapi beberapa anggota Dewan mengatakan bahwa impeachment itu akan sulit dilakukan karena koalisi pendukung Jokowi terlalu kuat di DPR RI, sehingga ada kemungkinan impeachment akan gagal. Tapi kemungkinan langkah menuju impeachment itu bisa dilakukan, dan ini menurut Jimli sangat mungkin. Dan ia khawatir bahwa pembisik-pembisik presiden itu justru menjerumuskan Pak Jokowi untuk membuat perpu yang memancing kekisruan politik, yang memancing kekisruan hukum, sehingga Pak Jokowi bisa diberhentikan di tengah jalan. Tapi kita tunggu selanjutnya apakah akan mengarah ke sana, karena nampaknya anggota Dewan sudah satu suara untuk tetap mempertahankan Jokowi. Tapi kita lihat bahwa rencana Allah jauh lebih besar dan lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.